Oke, Sobat Era sekalian. Kasus hoax Gus Nur dan Bambang Tri terkait mubahala ijazah palsu Jokowi akan membongkar misteri ijazah Jokowi. Apa ya? Kasus hoax Gus Nur dan Bambang Tri terkait mubahala ijazah Jokowi akan membongkar misteri ijazah Jokowi. Oh ya, pleonasme, pengulangan. Jadi kasus hoax Gus Nur dan Bambang Tri terkait mubahala akan bongkar misteri ijazah Jokowi ya. Coba kita bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang sampai kepadamu, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahala. Kemudian kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Oke. Mubahala Gus Nur selain dipersoalkan dengan delik penistaan agama pasal 156A KUHP, juga dituduh menyebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946. Ijazah palsu Jokowi yang menjadi objek mubahala dianggap kebohongan. Itu artinya penyidik menuduh Gus Nur menebarkan kabar bohong soal ijazah Jokowi dalam mubahala Gus Nur. Implikasi hukumnya, penyidik Bareskrim Polri juga jaksa penuntut umum wajib membuktikan ijazah Jokowi asli dan mubahala Gus Nur bohong. Untuk membuktikannya, penyidik Dirtipid Siber ya, cyber ya, tapi bahasa Indonesia di siber kan, dijadikan siber ya. Bareskrim harus melakukan tindakan. Pertama, penyidik wajib memeriksa saudara Joko Widodo untuk memperoleh keterangan dari Joko Widodo selaku pemilik ijazah yang dipersoalkan Bambang Tri Mulyono dalam mubahalanya di hadapan Gus Nur. Joko Widodo wajib diperiksa untuk membuktikan unsur kabar bohong pada kasus ijazah palsu Jokowi. Jika Joko Widodo tidak diperiksa, di mana letak kebohongannya? Substansi bohong harus ada pembanding antara informasi yang benar dan yang bohong. Sepanjang Joko Widodo tidak diperiksa, mubahala ijazah palsu Joko Widodo tidak dapat dikualifikasi sebagai berita atau kabar bohong ya. Kedua, penyidik wajib melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 UGM yang dimiliki Joko Widodo. Kalau tindakan itu tidak dilakukan, mubahala ijazah palsu Joko Widodo tidak dapat dikualifikasi sebagai kabar bohong. Itu artinya beban pembuktian ijazah Jokowi asli ada pada penyidik di tingkat penyidikan, ada pada jaksa nantinya saat bergulir di persidangan, dan hal ini mengubah konstelasi kasus ijazah palsu Jokowi. Jika sebelumnya saat gugatan perdata ijazah palsu Jokowi diajukan Bambang Tri Mulyono, maka beban pembuktian ijazah Jokowi palsu ada pada Bambang Tri Mulyono selaku penggugat. Sementara pada kasus kabar bohong yang menjerat Gus Nur, beban pembuktian yang menyatakan ijazah Jokowi asli ada pada penyidik dan jaksa. Sehingga kasus ini nantinya akan membuka kotak Pandora tentang misteri ijazah palsu Jokowi. Jika penyidik dan jaksa tidak dapat menghadirkan Jokowi di persidangan, menghadirkan bukti uji laboratorium forensik ijazah Jokowi, maka unsur kabar bohong dalam mubahala ijazah palsu Jokowi tidak dapat dibuktikan. Secara otomatis persidangan Gus Nur dapat menjadi dasar legitimasi bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu. Saya kira seluruh rakyat Indonesia butuh tahu tentang keabsahan ijazah Jokowi. Semestinya Bambang Tri tidak ditangkap sehingga masalah ijazah palsu ini bisa dibuktikan di pengadilan perdata. Namun melalui kasus Gus Nur ini yang dijerat dengan pasal kabar bohong, saya harapkan nantinya juga akan mampu mengungkap keabsahan ijazah milik Jokowi. Semoga Jokowi dapat hadir di persidangan Gus Nur membawa ijazah aslinya agar polemik ijazah palsu ini bisa diakhiri. Jika Joko Widodo tidak datang, maka sahlah keyakinan publik yang menyimpulkan ijazah Jokowi palsu dan Joko Widodo perlu tafakur, merenungkan dan berpikir serius apakah dirinya termasuk dalam merenungkan dan berpikir serius apakah dirinya termasuk dalam surat Al-An'am ayat 6
ayat Al-An'am ayat 123 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Ya, sobat era sekalian, itu tulisan dari Egy Sujana ya, yang disampaikan di forward kepada saya oleh Ahmad Khozinuddin ya, secara khusus dan tentu saja dimaksudkan untuk diberitakan ya. Karena hal-hal yang disampaikan ke Refli Harun Channel ya memang untuk diberitakan pastinya. Jadi sahabat era sekalian, tentu publik selalu bertanya ya, kok bisa ya Bambang Tri dan Gus Nur itu ditahan dan ditangkap dan ditahan karena mubahalah. Sejak kapan mubahalah itu kemudian menjadi perbuatan penistaan agama? Itu masalahnya. Perkara kemudian mubahalah itu kurang terpenuhi syaratnya misalnya, ya nggak bisa dibilang penistaan agama. Contoh, seseorang yang sholat misalnya, kebetulan divideokan, ya kan? Tiba-tiba dia mengeraskan suara padahal sholatnya sholat zuhur dan sholat asar misalnya, kan nggak bisa disalahkan lalu dikatakan penistaan agama. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, itu bukan berarti harus dikatakan sebagai penistaan agama. Jadi terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan saya kira ya sahabat era sekalian. Dan mudah-mudahan dengan nanti proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini, justru seperti dikatakan Egy Sujana, kalau itu dikualifikasi sebagai berita bohong, maka harus ditunjukkan aslinya. Nah, berita aslinya yang tidak bohongnya itu adalah beban pembuktian dari penyidik dan jaksa penuntut umum. Kalau dia menuduh, kan yang menuduh itu dalam kasus perdata yang menuduh ya kan itu adalah Bambang Tri, maka beban pembuktian ada di Bambang Tri. Tapi dalam kasus pidana yang menuduh itu adalah penyidik dan jaksa penuntut umum dalam proses pendakwaan nantinya. Maka mereka yang harus membuktikan bahwa apa yang dikatakan Bambang Tri itu adalah tidak keliru atau salah atau bohong, dengan cara menghadirkan yang tidak bohongnya, kan begitu. Tapi kalau sepihak saja, semena-mena saja ya kita tidak menegakkan hukum dan keadilan namanya. Yang penting pokoknya. Kalau sudah main pokoknya ya berarti dah kita main kekuasaan. Buat apa lagi kita mengatakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Padahal hal yang dituntut adalah hal yang sederhana, soal ijazah. Jadi kalau misalnya berhasil dibuktikan dengan dengan lab forensik ya, dengan digital forensik, dengan laboratorium forensik dan pemeriksaan forensik, maka pertama ada dulu ijazahnya. Kedua, diperiksa secara forensik, maka kalau memang itu benar adanya, maka sahlah tuduhan bahwa Bambang Tri setelah menyebarkan berita bohong. Bukan Gus Nur sesungguhnya, Bambang Tri telah menyebarkan berita bohong. Tapi kalau tidak dibuktikan, ya janganlah. Kita negara hukum. Masa orang kemudian dihukum tanpa kesalahan atau tidak jelas kesalahannya apa ya?